Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ahmad Kamuda dengan NIM B1A1228086 dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen yang saya hormati. Yang dimana materi pertama yaitu determinan permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah aspek kunci dalam ekonomi yang mempengaruhi baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks yang semakin global dan kompetitif, pemahaman tentang apa yang mendorong permintaan tenaga kerja sangat penting bagi pengambilan kebijakan perusahaan dan pekerja. Dengan adanya perubahan teknologi, dinamika pasar, dan kebijakan pemerintah, permintaan tenaga kerja dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan permintaan tenaga kerja. Adapun tujuan dari penelitian yang di determinan permintaan tenaga kerja yaitu yang pertama mengidentifikasi berbagai determinan yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Yang kedua yaitu menganalisis bagaimana faktor-faktor ekonomi, sosial, dan teknologi saling berinteraksi dalam mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja. Yang pertama itu teori permintaan tenaga kerja. Teori permintaan tenaga kerja berlandaskan pada prinsip ekonomi dasar di mana permintaan akan suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh harga dan pendapatan. Dalam konteks ini, permintaan tenaga kerja juga mempengaruhi oleh produktivitas dan output yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Adapun faktor-faktor ekonomi, yang pertama itu adalah upah. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja adalah tingkat upah. Upah yang lebih tinggi dapat mengurangi permintaan tenaga kerja karena biaya produktivitas meningkat, produksi meningkat. Yang kedua yaitu tingkat produksi. Permintaan tenaga kerja juga terkait dengan tingkat produksi barang dan jasa. Ketika permintaan pasar untuk produk meningkat, perusahaan cenderung meningkatkan produktivitas dan akibatnya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Yang ketiga yaitu harga barang dan jasa. Perubahan harga barang dan jasa yang produksi dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Jika harga suatu produk meningkat, perusahaan mungkin akan meningkatkan produksi dan secara tidak langsung meningkatkan permintaan tenaga kerja. Terus selanjutnya itu analisis permintaan tenaga kerja. Analisis permintaan tenaga kerja dapat dilakukan menggunakan berbagai metode seperti analisis regresi, survei pasar, dan studi kasus. Metode analisis ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel yang yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Misalnya, studi kasus di sektor industri tertentu dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi, sosial, dan teknologi saling berinteraksi. Dari analisis ini telah diidentifikasi bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan teknologi. Upah, tingkat produksi, dan harga barang serta jasa merupakan faktor ekonomi utama yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Di sisi sosial, pendidikan dan demokrasi memiliki peran penting, sedangkan teknologi dan inovasi menjadi pendorong utama perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Baik, kita lanjut di materi kedua, yang dimana materi kedua yaitu elastisitas permintaan tenaga kerja, kesempatan kerja, dan produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam perekonomian. Keberadaan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, pasar tenaga kerja mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, dan teknologi. Kedua itu
elastisitas permintaan tenaga kerja berkaitan erat dengan kesempatan kerja. Ketika permintaan tenaga kerja meningkat, peluang kerja bagi masyarakat juga akan bertambah. Ketiga itu produktivitas yang tinggi berkontribusi pada efisiensi perusahaan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Elastisitas permintaan tenaga kerja. Elastisitas permintaan tenaga kerja adalah ukuran seberapa besar perubahan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan secara respon terhadap perubahan upah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan tenaga kerja. Yang pertama yaitu substitusi tenaga kerja, persentase biaya tenaga kerja, ketersediaan keterampilan, dan yang terakhir itu kondisi ekonomi. Terus kesempatan kerja. Kesempatan kerja mengacu pada jumlah pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja yang siap dan ingin bekerja dalam suatu ekonomi. Kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi dua kategori, formal dan informal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja itu termasuk dari pertumbuhan ekonomi, investasi, kebijakan pemerintah, kondisi pasar tenaga kerja. Lanjut yaitu produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merujuk pada output yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam periode waktu tertentu dan merupakan indikator penting dari efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, yang pertama keterampilan dan pendidikan, yang kedua yaitu teknologi, yang ketiga motivasi dan kepuasan kerja, yang keempat itu kondisi kerja. Yang keempat selanjutnya itu hubungan antara elastisitas permintaan kesempatan kerja dan produktivitas. Ketika permintaan tenaga kerja elastis, perusahaan lebih cenderung untuk menambah jumlah pekerja ketika upah turun yang dapat meningkatkan kesempatan kerja. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kesulitan dalam menghadapi kenaikan upah, mereka mungkin mengurangi jumlah pekerja yang mengarah pada pengurangan kesempatan kerja. Selanjutnya itu meningkatkan kesempatan kerja seringkali berujuk pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang kelima itu implikasi kebijakan. Pentingnya memahami elastisitas permintaan tenaga kerja, kesempatan kerja, dan produktivitas juga mengarah pada pengembangan kebijakan yang lebih baik. Berapa kebijakan yang dapat diambil? Yang pertama itu kebijakan pendidikan dan pelatihan, kebijakan insentif bagi perusahaan, peningkatan kualitas lingkungan kerja, dan yang terakhir pengambilan sektor informal. Studi kasusnya itu yang pertama, kasus di sektor teknologi. Di sektor teknologi informal, permintaan tenaga kerja sangat elastis. Banyak perusahaan yang mencari tenaga kerja terampil secara programmer dan analis data. Ketika upah untuk posisi tersebut meningkat, perusahaan lebih cenderung mencari alternatif seperti otomatisasi atau outsourcing. Kasus di sektor manufaktur. Di sektor manufaktur, penerapan teknologi baru seringkali meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Misalnya penggunaan mesin otomatis dalam lini produksi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga menciptakan kesempatan kerja baru dalam bidang penelitian dan pengoperasian mesin. Estimasi permintaan tenaga kerja, kesempatan kerja, dan produktivitas memiliki hubungan yang saling terkait dalam perekonomian. Peningkatan elastis permintaan tenaga kerja dapat mendorong lebih banyak kesempatan kerja, sementara produktivitas yang tinggi berkontribusi pada efisiensi dan daya saing perusahaan. Kebijakan yang mendukung pendidikan, pelatihan, dan penciptaan lingkungan kerja yang baik sangat penting untuk meningkatkan ketiga aspek ini. Dengan demikian, sinergi antara permintaan sektor swasta dan masyarakat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan inklusif yang berkelanjutan. Baik, itu mungkin materi dari materi kedua. Di sini saya akan lanjut dari materi ketiga ya, tentang konsep dan determinan kesempatan kerja dan pengangguran. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga ya, tentang konsep dan determinan kesempatan kerja dan pengangguran.
Pengangguran dan kesempatan kerja merupakan isu sentral dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia, masalah masyarakat terutama dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, tingginya tingkat kecerahan dan pasar tenaga kerja di mana jumlah tenaga kerja yang tersedia dapat sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Berbagai faktor kontribusi terhadap masalah ini, termasuk pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, perubahan teknologi yang cepat, serta globalisasi yang mempengaruhi struktur pasar kerja. Mana ada beberapa rumusan masalah yang di konsep dan determinan kesempatan kerja dan pengangguran. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan konsep kesempatan kerja dan pengangguran. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesempatan kerja dalam perekonomian. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis pengangguran yang sering terjadi di masyarakat. Yang keempat, apa dampak pengangguran terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, itu apa saja upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Konsep kesempatan kerja dalam pengangguran. Kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan ketersediaan sebuah lapangan kerja bagi para pencari kerja. Sedangkan pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang belum dan dapat mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, terjadi surplus penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan dan ketidakcocokan antara permintaan lapangan kerja dengan penawaran lapangan kerja. Inilah yang menciptakan pengangguran. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua upah minimum. Yang ketiga angkatan kerja. Yang keempat rata-rata lama sekolah. Terus selanjutnya itu jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu jenis-jenis pengangguran penyebabnya berdasarkan penggolongan ini. Pengangguran dapat dibedakan menjadi satu itu pengangguran konjungtural dan pengangguran struktural. Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang dijadikan oleh perubahan golongan, naik turunnya kehidupan perekonomian atau siklus ekonomi. Sedangkan pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemampuan, seperti akibat permintaan berkurang, akibat kemajuan dan penggunaan teknologi, akibat kebijakan pemerintah. Selanjutnya itu dampak pengangguran terhadap perekonomian. Dampak pengangguran, adapun beberapa dampak pengangguran menurut Sukirno pada tahun 2000, antara lain sebagai berikut, yang dimana itu ada akibat pada kegiatan perekonomian. Pengangguran dapat berdampak pada kegiatan perekonomian, di mana pengangguran bisa menjadi penyebab pendapatan potensial. Pendapatan yang seharusnya diperoleh masyarakat lebih tinggi daripada pendapatan nasional atau nyata. Selain itu, penerimaan pajak menjadi rendah apabila pengangguran terjadi. Dampak lainnya, pengangguran dapat menjadi penyebab kurangnya keinginan investasi perusahaan. Yang kedua yaitu akibat pada individu dan masyarakat. Pada individu dan masyarakat, pengangguran memberikan dampak kehilangan pendapatan, hilangnya keterampilan, dan tidak stabil sosial politik. Selanjutnya itu upaya mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu permintaan. Pemerintah perlu menyediakan informasi akurat mengenai lapangan pekerjaan dalam berbagai media yang disertai dengan transparansi. Yang kedua yaitu permintaan perlu menyelenggarakan pelatihan kerja secara gratis kepada penduduk yang membutuhkan pekerjaan. Pemerintah perlu melakukan pengawasan dalam program peningkatan mutu pendidikan dan jiwa kewirausahaan. Yang terakhir itu
pemerintah perlu menyediakan dan meningkatkan sosialisasi terkait dengan literasi informasi berbasis siklus sosial kepada penduduk Indonesia. Peluang kerja dan kemiskinan adalah dua sisi yang koin yang sangat terkait dalam konteks ekonomi. Peluang kerja didefinisikan sebagai ketersediaan pekerjaan bagi pencari kerja, sedangkan penurunan terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja antara pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, upah minimum, dan dinamika pasar tenaga kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi ketiga. Saya akan lanjut kepada materi keempat. Baik, yang dimana materi keempat itu tentang keseimbangan pasar tenaga kerja. Keseimbangan pasar tenaga kerja terbagi menjadi terdidik dan tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik memiliki produktivitas lebih tinggi, elastisitas supply lebih rendah, dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk seleksi dibandingkan tenaga kerja yang tidak terdidik. Keseimbangan pasar tenaga kerja tercipta dari interaksi permintaan dan penawaran. Dalam pasar persaingan sempurna, tingkat penyerapan tenaga kerja dan upah ditentukan bersamaan dengan harga output dan faktor produktivitas lainnya. Dampak ketidakstabilan pasar tenaga kerja terhadap perekonomian. Pertama itu pengangguran. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat meminimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran yang tinggi akan menghambat dalam arti tidak mengalami pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu kekurangan tenaga kerja yang terampil. Menurunnya produktivitas ekonomi, ketimpangan sosial dan ekonomi yang meningkat, kesulitan dalam menarik investasi asing. Terus selanjutnya itu kebijakan pemerintah untuk mencapai keseimbangan pasar tenaga kerja. Pemerintah berfokus pada penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Kebijakan pemerintah mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Digitalisasi menjadi faktor utama dalam kebijakan pemerintah sebagai mesin pertumbuhan baru. Yang terakhir itu pemerintah mengurangi pengangguran melalui strategi seperti memperluas kesempatan kerja, melindungi pekerja migran, dan memastikan pelayanan ketenaga kerjaan yang transparan dan akuntabel untuk menjamin akses pekerjaan yang layak bagi setiap warga negara. Keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan kondisi ideal yang terjadi ketika jumlah anggota kerja yang ditawarkan sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta pada tingkat upah tertentu. Pada kondisi ini, semua orang yang menginginkan pekerjaan dapat memperoleh pekerjaan dan tidak ada pengangguran. Namun, dalam kenyataannya pasar tenaga kerja tidak selalu berada dalam keadaan seimbang. Ketidakseimbangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan teknologi, globalisasi, perubahan demokratif, dan kebijakan pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi keempat. Saya akan lanjut di materi kelima. Baik, materi kelima yaitu konsep, teori, dan sistem pengangguran. Baik, secara lahat mungkin konsep, teori, dan sistem pengupahan. Pengertian upah atau wage payment merupakan suatu pendapatan dalam berjuang untuk uang yang diberikan oleh perusahaan sebagai seluruh pekerjaan agar mereka bekerja dengan motivasi tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat upah. Yang pertama itu jam kerja. Jam kerja merupakan waktu yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang dapat dilaksanakan pada siang hari maupun pada malam hari sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Namun apabila jam kerja melebihi ketentuan waktu kerja, maka waktu kerja tersebut bisa dianggap masuk sebagai waktu lembur, sehingga kerja
atau lembur berhak atau atas upah lembur. Yang kedua yaitu lama kerja. Lama kerja atau curahan kerja. Curahan jam kerja. Tenaga kerja ini dapat diukur dari pencurahan waktu yang dilakukan oleh seseorang untuk bekerja dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Para tenaga kerja menerima balasan berupa upah yang telah ditentukan perusahaan. Namun biasanya upah dapat meningkatkan pengaruh dari lama kerja seseorang yang bersifat konten dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga itu tingkat pendidikan. Pendidikan jika dilihat secara umum bertujuan mengembangkan dan memperluas pengetahuan, pengalaman serta pengertian individu. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang secara sadar, terencana dengan tujuan agar dapat mencari secara aktif, mengembangkan potensi diri, kecerdasan, kepribadian, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negaranya. Selanjutnya itu teori-teori pengupahan, yang dimana teori yang pertama itu menurut Karl Marx, sistem pengupahan di suatu negara didasarkan pada filsafat atau sistem perekonomian negara tersebut. Teori yang dapat mendasari sistem pengupahan pada dasarnya dapat dibedakan menurut dua, yaitu menurut Karl Marx dan berdasarkan pada teori pertambahan produk marginal berlandaskan asumsi perekonomian bebas. Sedangkan sistem pengupahan dan pelaksanaan berdasarkan pandangan Karl Marx dibagi menjadi tiga, yang kebutuhan konsumsi tiap-tiap orang jumlahnya hampir sama pada nilai atau harga setiap barang hampir sama, maka upah setiap orang kira-kira sama. Itu selanjutnya, sistem pengupahan memberikan intensif yang perlu untuk menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Yang ketiga itu sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang yang benar-benar mau bekerja menurut kemampuannya. Yang terus selanjutnya itu teori upah menurut pertambahan produktivitas produk marginal. Pada teori ini juga menyatakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan, pengusaha menggunakan faktor-faktor sedemikian rupa sehingga setiap faktor produksi yang dipergunakan untuk diberikan imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Itu selanjutnya teori upah berdasarkan batas kebutuhan hidup minimum pekerja. Teori upah berdasarkan kebutuhan hidup minimum pekerja ini merupakan salah satu teori tertua dalam penetapan upah yang dilontarkan oleh Adam Smith. Teori ini mendasarkan filsafat pada pandangan bahwa harga suatu kerja upah pada hakikatnya adalah pengeluaran kerja. Oleh karena itu, upah harus sama dengan harga kebutuhan hidup pokok pekerja dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab yang berupa pangan, sandang, dan papan. Selanjutnya, teori upah berdasarkan keuangan perusahaan. Teori ini berpandangan bahwa tingkat upah dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang membutuhkan kerja dan jumlah keuangan atau modal yang disediakan perusahaan untuk membayar upah pekerja. Teori ini dibantah karena fokus pada pihak perusahaan atau pemerintah tenaga kerja tanpa melihat penawaran tenaga kerja. Yang kelima itu teori upah berdasarkan daya beli. Kemajuan industri tidak mungkin wujud kecuali dengan adanya kecukupan permintaan yang menjamin distribusi produk dengan harga yang menghasilkan keuntungan normal bagi perusahaan. Selanjutnya itu yang keenam, teori upah substansi. David Ricardo menciptakan teori upah substansi dengan memanfaatkan teori hukum penawaran dan permintaan. Menurut Ricardo, jika upah pekerja suatu waktu cukup tinggi, maka para pekerja akan cenderung melakukan
pernikahan karena upaya untuk menyediakan mas kawin dan pesta perkawinan. Selanjutnya itu teori upah berdasarkan penawaran dan permintaan. Teori ini mengatakan bahwa tingkat upah terbentuk mengikuti keseimbangan sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja, baik penawaran dan permintaan dalam suatu industri maupun dalam suatu perusahaan. Penawaran kerja dalam industri bersifat fleksibel. Tenaga kerja bisa berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, bahkan bisa berpindah dari suatu industri ke industri lainnya. Selanjutnya itu ada sistem pengupahan. Menurut cara menetapkan upah berdasarkan beberapa sistem upah sebagai berikut. Yang pertama itu sistem upah jangka waktu. Kedua itu sistem upah potongan. Yang ketiga itu sistem upah pemufakatan. Yang keempat sistem skala perubahan. Yang kelima sistem pandangan keuntungan. Kesimpulannya yaitu upah merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja yang berfungsi sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Terdapat dua jenis upah, yaitu upah nominal dan upah real. Perbedaan antara gaji dan upah terletak pada jenis pekerjaan dan ikatan kontrak kerja, di mana gaji biasanya diberikan kepada pekerja tetap dan profesional, sedangkan upah lebih umum bagi pekerja harian atau kasar. Baik, mungkin itu saja materi dari materi kelima. Saya akan lanjut materi keenam. Pertama itu pengertian ketenaga kerjaan. Pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. Persoalan ketenaga kerjaan tidak hanya menyangkut hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pertama itu ada peran undang-undang ketenaga kerjaan dalam menciptakan hubungan industri yang harmonis antara pekerja dan pengusaha di Indonesia. Yang kedua itu tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi undang-undang ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang ketiga, upaya untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum ketenaga kerjaan dan menyelesaikan perselisihan hubungan industri di Indonesia. Itu yang pertama, peran undang-undang ketenaga kerjaan dalam menciptakan hubungan industri yang harmonis antara pekerja dan pengusaha Indonesia. Undang-undang ketenaga kerjaan memiliki peran yang sangat fundamental dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha di Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan hadir dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan hak-hak pekerja, memastikan terciptanya keadilan sosial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, hubungan industri yang harmonis tidak hanya merujuk pada interaksi yang baik antara pekerja dan pengusaha, tetapi juga pada penciptaan sistem yang adil, transparan, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam praktisinya, hubungan industrial yang harmonis ini memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu peran penting Undang-Undang Ketenaga Kerjaan adalah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja dalam berbagai aspek kehidupan kerja mereka. Perlindungan ini mencakup berbagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh pengusaha, seperti hak atas upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas kesempatan dan kesehatan kerja, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif di tempat kerja. Selain memberikan perlindungan bagi pekerja dan kepastian bagi perusahaan, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan juga mengatur memaksimalkan penyelenggaraan perselisihan hubungan industrial yang memungkinkan timbul antara kedua belah pihak.
Salah satu aspek yang sangat penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis adalah dalam mekanismenya yang jelas dan adil untuk menyelesaikan setiap konflik atau penyelesaian yang muncul. Tentang yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan di kalangan pekerja maupun pengusaha. Banyak pekerja trauma yang bekerja di sektor informal atau di daerah-daerah dengan akses pendidikan yang terbatas tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka yang dilindungi oleh undang-undang, misalnya hak atas upah yang layak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak untuk mengajukan gugatan atau menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan. Selain itu, ketimpangan antara sektor formal dan sektor informal menjadi tantangan besar dalam implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Indonesia memiliki jumlah pekerja informal yang sangat besar yang tidak terikat oleh kontrak kerja resmi dan tidak memiliki akses terhadap perlindungan tenaga kerja seperti pekerja di sektor formal. Pekerja informal yang mencakup pekerja harian lepas, buruh rumah tangga, petani, dan pekerja di sektor ekonomi gizi seringkali tidak dapat dalam sistem jaminan sosial dan tidak mendapat perlindungan yang layak, padahal mereka berkontribusi besar terhadap perekonomian negara. Selanjutnya itu upah untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum ketenagakerjaan dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Salah satu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat kepastian pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia. Pengawasan merupakan komponen kunci dalam penegakan hukum ketenagakerjaan karena tanpa adanya pengawasan yang efektif, pelanggaran terhadap hak-hak pekerja seringkali tidak terdeteksi. Kesimpulannya itu Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun undang-undang dirancang untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pekerja dan pengusaha, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Kendala-kendala seperti pengawasan yang terbatas, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pekerja dan pengusaha, serta proses penyelesaian sengketa yang panjang dan rumit menghadapi pencapaian tujuan dari regulasi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari materi dari materi 1 sampai materi 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.